Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Putri Eviliansa dengan NIM D22-2021-03358. Saya dari kelas D2225, Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dokumen rekam medis. Analisis dokumen rekam medis adalah suatu review yang ditujukan terhadap dokumen rekam medis untuk mengidentifikasi tentang ketidaklengkapan dalam pengisian dokumen rekam medis. Tujuan analisis kualitatif adalah agar rekam medis lengkap dan dapat digunakan bagi referensi pelayanan kesehatan, melindungi minat hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua, menunjang informasi untuk aktivitas penjamin mutu quality assurance. Yang ketiga, membantu penetapan diagnosis dan prosedur pengkodean penyakit. Yang keempat, bagi riset medis, studi administrasi, dan penggantian biaya perawatan. Yang kelima, komponen analisis kualitatif administratif. Adapun komponen analisis kualitatif, yang pertama, review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosa. Yang kedua, review kekonsistenan pencatatan diagnosa. Yang ketiga, review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan. Yang keempat, review adanya informed consent yang seharusnya ada. Yang kelima, review cara. Yang keenam, review hal-hal yang berpotensi menyebabkan tuntutan ganti rugi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara analisis dokumen rekam medis atau hasil observasi yang sudah saya temukan. Di sini saya mempunyai dokumen rekam medis, kemudian sudah saya analisis sebagai berikut. Yang pertama, data administrasi pasien, ada nama, di dokumen rekam medisnya tercatat Tuan M. Yang kedua, tanggal lahir atau usia. Tanggal lahirnya 06 Mei 1954, usianya 62 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, alamatnya Jalan Minto Jiwo Dalam, nomor 24, RT2 RW 4, Semarang Barat. Nomor dokumen rekam medisnya di sini saya tulis XXXXXX. Di sini kita beralih pada dokumen rekam medisnya sesuai dengan yang sudah saya analisis. Nama pasiennya Tuan M, alamat lengkapnya Minto Jiwo Dalam nomor 24 RT2 RW 4 Semarang Barat, tempat tanggal lahirnya 06 Mei 1954, nomor rekam medisnya di sini tercatat XX semua, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 62 tahun, agamanya Islam. Kemudian kita kembali pada lembar analisis dokumen rekam medis. Di sini ada DPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Di sini tercatat hanya Tuan saja di dokumen rekam medis. Kemudian ada PPJP atau perawat penanggung jawab pasien. Di sini tercatat jika, tetapi hanya ada pada satu lembar dokumen rekam medis. Ruang perawatan ada di Sulaiman 6, kelasnya VIP A. Kemudian kita beralih pada dokumen rekam medisnya. Di sini sudah tercatat nama utama atau DPJP-nya hanya Tuan M sesuai dengan dokumen rekam medis yang sudah saya analisis. Kemudian di sini ada jika, yaitu petugas yang bertanggung jawab. Kemudian ruang perawatannya ada di Sulaiman 6, kelasnya VIP A. Kita kembali pada lembar jawab analisis dokumen rekam medis. Di sini penanggung jawabnya tidak tercantum pada dokumen rekam medis, jadi tidak saya catat. Kemudian yang kedua ada data pelayanan kesehatan pasien. Yang pertama dari riwayat pasien masuk atau penyakit sekarang. Hasil observasi yang sudah saya temui yaitu kurang lebih 1 hari MSRS ketika pasien kecelakaan saat naik mobil ditabrak truk, tidak pingsan, tidak ada luka, saat di polsek mengeluh nyeri pinggang, demamnya tidak ada, mual dan muntah tidak ada, BAB dan BAK tidak ada keluhan. Kemudian di sini ada BLP. Keluhan utamanya nyeri pinggang atau punggung bawah. Kemudian kita beralih pada dokumen rekam medisnya. Di sini tercatat pengkajian primernya seperti yang sudah saya analisis pada lembar jawab analisis. Kemudian keluhan utamanya ada nyeri pinggang atau nyeri bawah. Riwayat penyakitnya saat ini BLP. Kita kembali lagi, ada penyakit
riwayat penyakit dahulu, HT-nya positif, DM-nya positif. DM ini diabetes mellitus. Riwayat penyakit keluarganya tidak tercantum pada dokumen rekam medis, alerginya juga tidak ada. Pemeriksaan fisik atau tanda vital ada tekanan darah 120/8, nadi dan denyut jantungnya tidak tercatat pada dokumen rekam medis. Kemudian respirasi rate atau nafasnya juga tidak tercantum, suhunya 37 derajat, SpO2-nya juga tidak tercantum. Kemudian kita kembali pada dokumen rekam medisnya. Di sini terdapat riwayat penyakit dahulunya, HT-nya positif, DM-nya positif, dan tekanan darahnya 120/8, suhunya 37 derajat Celcius. Di sini nadinya tidak tercantum, SpO2-nya juga tidak tercantum. Kita kembali lagi pada analisisnya. Pemeriksaan fisik atau head to toe atau sesuai apa yang dikeluhkan atau sesuai dengan tulisan dokter. Di sini tercantum kondisi umum atau KU, GCS atau Apgar Score E4, M6, V5. Kepala leher, ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya tidak ada pada dokumen rekam medis, toraks, pulmo, dan cor. Yang pertama ada toraks atau dada. Di sini tercatat simetris, status dinamis, pulmo atau paru-paru, SD verikuler positif, ST-nya negatif, cor atau jantung, BJ2 murni C negatif, galap negatif, abdomennya datar, spell NT negatif, BU positif N. Genitalia tidak tercantum pada dokumen rekam medis, keluhan pasiennya nyeri pinggang atau punggung bawah. Kemudian kita beralih pada dokumen rekam medisnya. Di sini tercatat GCS-nya E4, M6, V5. Kemudian kita beralih pada pemeriksaan fisiknya. Ada kepala leher, dada simetris sesuai, jantungnya BJ2 sesuai, paru-paru SD verikulernya sudah sesuai, abdomennya datar, spell NT negatif, BU-nya positif, N. Sesuai dengan analisis yang sudah saya catat pada dokumen rekam medis ini. Kemudian diagnosa utamanya ada DM type 2 atau diabetes mellitus tipe 2. Diagnosanya sekunder spondylosis lumbilis. Kita beralih pada dokumen rekam medisnya. Di sini tercatat diagnosa utamanya DM type 2. Diagnosa sekundernya sudah sesuai dengan analisisnya. Kemudian kita beralih pada pemeriksaan penunjangnya ada lab dan TD. Tindakan pengobatan medisnya ada fisioterapi dan terapi ultraset 2x1. Di sini informed consent atau refusalnya tidak tercatat pada dokumen rekam medis. General consent-nya juga tidak tercatat pada dokumen rekam medis. Kita kembali kita cocokkan pada dokumen rekam medis yang ada. Di sini tertera rencana pemecahan masalah programnya ada fisioterapi dan terapinya ada ultras 2x1. Kita kembali pada analisis dokumen rekam medisnya. Ada obat atau farmakoterapi. Di sini ada glucopage, glimepiridae, Sedocard, Xanax, Pensol, Profilerat, Colestin, Miniaspi atau Aspiax, ISDN, Alpracolam. Kita cocokkan pada dokumen rekam medis. Di sini tertera semua obat-obat yang sudah saya analisis pada dokumen rekam medis sudah sesuai. Kemudian kita kembali pada lembar analisis dokumen rekam medis. Kemudian yang terakhir ada coding diagnosa dan tindakan. Yang pertama ada coding diagnosa utama E11.9. Di sini sudah saya jelaskan bagaimana cara mengcoding penyakit pada ICD-10. Kita cocokkan pada dokumen rekam medis. Di sini tertera kode diagnosa utamanya yaitu E11.9. Kemudian kita kembali pada analisis lembar analisis dokumen rekam medis. Ada coding diagnosa sekundernya M47.86. Saya sudah jelaskan bagaimana urutan cara mengcoding penyakitnya. Di sini sudah tertera
Kemudian kita kembali pada dokumen rekam medis. Di sini ada diagnosa sekundernya, sudah tertera kode ICD-nya yaitu M47.86. Kemudian kita kembali pada lembar analisis dokumen rekam medisnya. Kode pemeriksaan penunjangnya ada 2 kode penyakit. Yang pertama 87.24 dan 89.52. Di sini sudah saya jelaskan bagaimana cara mengcoding penyakitnya pada ICD-9-CM. Kemudian yang terakhir ada coding tindakan pengobatan medis. Di sini tidak tertera pada dokumen rekam medis. Kita cocokkan coding pemeriksaan penunjangnya pada dokumen rekam medis. Di sini ada pada kode ID OPIM. Di sini ada kodenya 87.24 dan 89.52. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis DRM. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.